Kita semua kan hidup di dunia digital ya. Setiap klik, setiap postingan, setiap komen, itu semua ninggalin jejak. Tapi pernah kepikiran nggak, siapa sih yang mungkin ngikutin jejak-jejak itu? Yuk, kita bedah bareng dunia investigasi online di zaman sekarang ini. Coba dibayangin sebentar, 5 menit. Itu waktu yang cukup loh buat ngintip profil media sosial kamu, nemuin blog lama yang mungkin udah kamu lupain, atau baca komen kamu di sebuah forum. Kira-kira apa ya yang bakal mereka temuin? Ini bukan lagi pertanyaan iseng loh, ini kenyataan baru yang bisa nentuin karir banyak orang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep bayangan digital kita, terus kita pahami apa itu cybervetting. Kita intip alat-alat yang dipakai investigator, kita coba navigasi di labirin hukum dan etikanya, dan yang terakhir, apa artinya semua ini buat kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih hal ini penting banget? Jawabannya tuh bukan cuma soal cari kerja, tapi ini menyangkut keamanan di level yang paling tinggi. Kasus Edward Snowden ini jadi pengingat yang keras banget buat kita. Dia itu bukan hacker dari luar loh. Dia justru orang dalam yang dipercaya. Istilahnya itu ancaman dari dalam atau insider threat. Coba deh, bayangin skalanya. Ini bukan soal sistem yang diretas dari luar, tapi satu orang di dalam bisa menyebabkan kerusakan yang dampaknya bisa dirasain sampai puluhan tahun ke depan. Ini nunjukin betapa gawatnya risiko yang bisa datang cuma dari satu individu yang salah. Nah, ini dia inti masalahnya. Gimana caranya sebuah organisasi, baik itu pemerintah atau perusahaan swasta, bisa percaya sama orang yang mau mereka rekrut? Dari kebutuhan inilah lahir sebuah praktik yang makin hari makin umum, cybervetting. Jadi, apa sih cybervetting itu sebenarnya? Kalau kamu kira ini cuma soal nge-google nama seseorang, wah, itu baru permukaannya aja. Yuk kita lihat definisi yang benerannya. Kata kuncinya di sini adalah praktek profesional. Jadi ini bukan teman kamu yang iseng ngestok profil medsos kamu ya. Ini adalah sebuah proses yang terstruktur buat menilai karakter dan resiko seseorang berdasarkan jejak digital mereka yang bisa diakses oleh publik. Karena ini praktek profesional, pendekatannya pun sistematis banget. Nggak bisa tuh cuma asal ketik nama di Google terus berharap yang terbaik. Ada sistemnya. Nah, ini poin yang penting banget. Halaman pertama Google itu ibaratnya cuma puncak gunung es saja. Ada yang namanya invisible web atau web tak terlihat. Isinya database, arsip, forum-forum tersembunyi yang nggak keindeks Google. Nah, disitulah para profesional ini menyelam. Prosesnya itu metodis banget, kayak kerjaan detektif digital. Mereka mulai dengan persiapan, nentuin dulu nih mau cari apa. Lanjut ke pengumpulan, mereka sisir berbagai sumber data. Terus bagian paling penting, analisis. Mereka harus mastiin budi yang mereka temuin ini emang budi yang dicari, bukan budi yang lain kan? Terakhir, pelaporan. Semua temuan disajikan secara objektif, tanpa prasangka. Nah, di sini bedanya. Seorang profesional nggak akan cuma ngeliat satu foto party 10 tahun lalu terus langsung ngejudge. Mereka itu cari pola perilaku, verifikasi info dari berbagai sumber, dan fokus ke hal-hal yang beneran relevan sama posisi yang dilamar. Tentu saja, praktik kayak gini langsung membawa kita ke area yang rumit banget, di mana sih batas antara kehati-hatian yang wajar sama pelanggaran privasi. Di satu sisi, perusahaan punya kewajiban buat melindungi lingkungan kerja mereka, tapi di sisi lain, kita semua kan punya hak privasi. Nah, cybervetting ini ada persis di tengah-tengah medan perang antara dua kepentingan ini. Buat bisa jalan di area abu-abu ini, kuncinya itu ada di keadilan dan transparansi. Perusahaan yang bertanggung jawab gak akan melakukan ini diam-diam. Mereka bakal minta izin kamu, pakai standar yang sama buat semua orang, dan yang paling penting, kalau mereka nemu sesuatu yang meragukan, mereka akan kasih kamu kesempatan buat jelasin ceritanya. Oke, sekarang kita tarik semua ini kembali ke dunia kita. Apa sih artinya semua ini buat kamu, sekarang juga? Coba deh, lihat dari sisi perusahaan. Kalau mereka nggak melakukan pengecekan dasar, terus ternyata merekrut orang yang bermasalah, mereka bisa kena getahnya. Dianggap lalai. Jadi buat mereka, resiko untuk tidak mencari itu justru bisa lebih besar. Dan inilah intinya. Apa yang kita lakuin online itu udah nggak bisa dipisahin lagi dari kehidupan profesional kita. Setiap potongan jejak digital kita berpotensi jadi bagian dari CV kita yang nggak kelihatan, sadar atau nggak sadar. Dan itu catatan yang permanen. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Ini bukan soal gimana caranya menghapus masa lalu digital kamu, tapi lebih ke gimana kamu mau membangunnya secara sadar, mulai dari hari ini. Karena di dunia sekarang, citra online kamu itu bukan lagi bayangan, itu adalah bagian nyata dari diri kamu. Jadi, apa yang kamu mau mereka lihat?